Jauh sebelum saya lahir, beliau sudah menjadi ustadz kondang. Kemudian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Ustadz Haji Raja Dedi merupakan ustadz yang sangat saya kagumi. Kemudian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Ustadz Aswiluddin Rambe merupakan ustadz yang viral di Facebooknya mengenai yang mahram dan muhrim. Kemudian yang dimuliakan oleh Allah, Ustazah Elbiani merupakan pensyarah Sumatera Utara yang terbaik pada masanya. Serta ustaz dan ustazah yang semua ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada mereka. Kemudian para panitia-panitia dan penonton yang hadir pada hari ini, semoga kita mendapatkan ridho Sang Ilahi. Allahumma amin. Sungguh indah kerukunan yang tertebar, sehingga membuat Indonesia sejahtera. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Indonesia merupakan negara tempat kita tinggal, bukanlah negara ketika kita dilahirkan dulu, karena peradaban dan gaya hidup rakyatnya sudah berbeda. Masyarakat yang ada di sekitar kita bukanlah masyarakat yang hidup 20 atau 30 tahun yang lalu, karena gotong royong sudah berkurang, rasa empati mulai hilang, perilaku masyarakat mengalami pergeseran, terutama generasi milenialnya. Lahirnya media sosial bisa membalikkan suasana. Dunia serasa terbuka, semua bisa dilakukan kapan saja, impian jadi nyata. Hal ini memang paten, hal ini bagus, hal ini mantap. Tapi dampak negatifnya sangatlah berbahaya bagi generasi muda, bisa merusak iman di dalam dada. Lalu bagaimana cara membentengi dan mempersiapkan generasi muda dalam dampak perubahan dunia? Sebagai jawabannya telah kami rangkum sebagai syair Senandung Asahan yang dicintai oleh Bapak Bupati Asahan berikut ini. 25 kecamatan di Asahan, dimulai Meranti sampai Aikuasan. Adapun judul pembicaraan, pengajaran Al-Quran di era digital tuanoy. Pengajaran Al-Quran di era digital. Judul inilah yang akan kami syarahkan pada kesempatan kali ini dengan berlandaskan firman Allah di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 17 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Hadirin pemuda penerus bangsa yang kami banggakan, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir juz 2 halaman 171 mengatakan bahwa Luqman Hakim memberi nasihat kepada putra-putrinya agar menunaikan solat sesuai dengan aturan, menghindari perbuatan keji dan mungkar, serta menyuruh menjalankan kebaikan. Menurut syarak dan akal, sudah jelas bahwa ayat ini merupakan landasan yang kokoh untuk menanamkan kecerdasan spiritual dan intelektual. Hadirin, generasi milenial kita saat ini hidup di era yang penuh tantangan dan persaingan dalam menyambut era Powerpoint Zero. Keahlian yang dimiliki dan bekal yang mumpuni menjadi garda terdepan dalam menghadapi era digitalisasi. Namun sayang hadirin, saat ini kenyataan tak sesuai dengan khayalan. Banyak generasi muda yang terlena dengan tipuan dunia. Perbuatan keji dan mungkar di depan mata, maksiat merajalela yang haram dihalalkan demi nafsu semata. Betul hadirin? Terbukti berdasarkan data statistik kepolisian pada tahun 2024 bahwa ada 325.150 kasus pidana. 80% dilakukan oleh anak muda yang rendah spiritual dan intelektual. Baru-baru ini kita
kita dikejutkan dengan kejadian di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tentang seorang pelajar yang menganiaya gurunya hingga tewas dengan menikam berkali-kali. Karena dendam dihukum 2 kali dengan cara dijemur dan menulis Al-Quran sebanyak 2 juz. Melihat fenomena seperti ini, generasi milenial kita harus dibekali dengan kecerdasan spiritual, dimulai dengan membangun pendidikan agama sejak kecil, dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Serta mari sama-sama kita bekali generasi milenial kita dengan ilmu, pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal di masa yang akan datang. Sebagaimana syair berikut ini. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, Panggilan jihad rampungkan, wasiat Muhammad peganglah, harta dan jiwa serahkan, binalah persatuan, sirnakan perpecahan, binalah persatuan, sirnakan perpecahan, persatuan kalam Tuhan, persatuan kalam Tuhan. Kalau sudah terjadi kesatuan antara yang muda dengan yang tua dengan yang muda, maka terciptalah Indonesia yang hebat, Indonesia yang kuat, Indonesia yang berkat. Allahu Akbar. Mari kita bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyid Hussein Nasr, seorang pakar iptek dari Iran, mengungkapkan dalam bukunya Muslim Intellectuality halaman 110, ialah generasi milenial yang mampu berkompetisi di masa yang akan datang. Hanyalah generasi milenial yang mempunyai 3 kualitas, yaitu pengetahuan yang luas, spiritual yang dalam, tingkah laku yang bagus. Allah memberi solusi kepada kita semua tentang permasalahan ini, sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 berikut ini. nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Kami ceritakan kepadamu, ya Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.
firman-Nya. Syekh Abul Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anil Azim juz 9 halaman 109 menegaskan bahwa pemuda harus menjadi garda terdepan dalam menjalankan kebaikan dan melawan kebatilan. Hadirin, di era reformasi ini menuntut generasi milenial yang berkualitas tinggi serta tanggap dengan situasi terkini dan berpegang teguh terhadap nilai-nilai Al-Quran. Ingatlah hadirin, maju mundurnya suatu bangsa ditentukan oleh generasi milenialnya. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Dari syarahan kami dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk menanamkan kecerdasan spiritual generasi milenial dimulai dengan membangun pendidikan agama sejak kecil, dimulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat, serta mari sama-sama kita bekali generasi milenial kita dengan ilmu, pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal di masa yang akan datang. Mungkin sampai sini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kami menutup syarahan Quran kami, izinkanlah kami menyampaikan satu lagu yang telah kami ubah liriknya sebagai berikut ini. Wahai pemuda-pemudi bangsa Indonesia, mari bersama kita bersatu untuk menghindari perpecahan di antara kita. Biarkan Indonesia hebat, Indonesia kuat dengan berpegang teguh terhadap nilai-nilai Al-Quran yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah.